Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Ibu dan anak di Binjai tinggal di kandang kambing. Pemerintah Kota Sibolga gratiskan pajak hotel dan restoran. Petugas gugus tugas COVID-19 jaga pintu masuk ke Kabupaten Samosir. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kemiskinan memaksa seorang ibu dan anak di Binjai terpaksa tinggal di kandang kambing. Sudah 4 tahun mereka berdiam di tempat tersebut karena tidak punya biaya untuk mengkontrak rumah. Fitri 30 tahun, warga Kelurahan Timpang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, bersama satu anaknya yang masih berusia 1 tahun, setiap hari hidup dengan kondisi sangat memprihatinkan. Di tengah pemerintah Kota Binjai membanggakan diri, sukses membangun Kota Binjai, masih didapatkan warga yang hidup tidak layak. Fitri sehari-hari bekerja sebagai buruh, pembuat kerajinan bambu dengan pendapatan sebesar Rp25.000 per harinya, terpaksa tinggal di bangunan berukuran 1,5 kali 3,5 meter, yang ironisnya bekas kandang kambing. Tinggal di bekas kandang kambing tentu tidak mendapat kenyamanan untuk beristirahat, apalagi bangunan tempat tinggal Fitri terdapat banyak lubang di bagian atas. Sehingga setiap kali hujan turun, tempat tidur menjadi basah. Kehidupan Fitri semakin sulit dengan tidak lengkapnya sarana tempat tinggal, seperti tidak ada kamar mandi untuk MCK. Untuk kegiatan bersih-bersih badan, terpaksa Fitri dan anaknya menumpang ke rumah tetangga. Menghadapi hidup dengan kondisi sangat memprihatinkan, Fitri berharap mendapat bantuan dari pemerintah dan dermawan agar dapat hidup layak. Berapa tahun tinggal sini? Ini sebelumnya bekas apa nih, Bu? Kandang kambing. Nah, kenapa tinggal di bekas kandang kambing? Ada rumah. Ya bocor lah Pak, hujan. Hujan. Untuk Makan sehari-hari nggak punya. Gajinya 25.000 satu hari, lepas lantak susu anak. Anak-anak nggak bisa nyusuin. nyaman nggak tidur ini, Bu? Kalau daripada kita makan di teras orang Pak, karena kan pernah numpang teras orang. Pernah numpang teras orang tidur Pak. Pernah? Jadi daripada numpang di teras orang, ada anak bayi kan, nggak mungkin. Inilah Pak, tempel-tempel gini, supaya anak awak pun layak tidur, nggak pakai plastik. Adanya warga Kota Binjai yang tinggal di bekas kandang kambing selama 4 tahun, disesalkan salah seorang anggota DPRD Binjai. Sudah selayaknya pemerintah Kota Binjai bertindak cepat untuk membantu warga seperti ini. Mengingat Kota Binjai selalu diagung-agungkan sebagai kota cerdas dan ramah lingkungan, namun kenyataannya masih ada warga yang tinggal di bekas kandang kambing. Saya mintakan kepada pemerintah, khususnya dinas sosial, coba ayo turun, perhatikan warga kita seperti ini, warga yang belum mampu, yang belum pernah diberi kesempatan pada Allah untuk rezeki yang lebih. Tak pantas rasanya di zaman sekarang ini, di kondisi yang sekarang ini, ada warga yang tidur dan tinggal di bekas kandang kambing. Luar biasa, Masya Allah. Jadi saya harap kepada pemerintah, tolong diperhatikan. Nasib Malah Fitri dan anaknya mendapat bantuan dari warga Kota Binjai yang prihatin dengan kondisi kediamannya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Mengurangi beban sejumlah rumah ibadah dalam situasi pandemi COVID-19, perusahaan daerah air minum Tirta Kualo Kota Tanjung Balai menggratiskan tagihan air selama 3 bulan untuk seluruh rumah ibadah di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dalam situasi pandemi virus corona, PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai gratiskan tagihan air selama 3 bulan, mulai April hingga Juni 2020 di seluruh rumah ibadah di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara.
PLT Dirut PDAM Tirta Kualo Tanjung Balai mengatakan, hal ini bertujuan mengurangi beban rumah ibadah pada masa pandemi COVID-19 di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Melakukan penggratisan kepada seluruh rumah ibadah di Kota Tanjung Balai dalam hal dampak COVID-19 ini. Tujuan kita adalah untuk meringankan beban kepada pengurus rumah ibadah dalam hal penggunaan air yang cukup sangat banyak sekali. Nah, syarat-syaratnya apa aja itu? Syarat-syaratnya adalah simpel saja, mereka terdaftar sebagai pelanggan PDAM dan mereka adalah pengguna air bersih PDAM Tirta Kualo Kota Tanjung Balai. Dengan doa dari seluruh umat beragama yang ada di Kota Tanjung Balai, berharap pandemi COVID-19 segera berakhir dan masyarakat bisa bebas beraktivitas kembali seperti biasa. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah telah menambah nominal bantuan sosial program sembako untuk keluarga penerima manfaat atau KPM. Dari sebelumnya Rp150.000 menjadi Rp200.000 per bulan untuk mengantisipasi dampak ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Namun di Batubara, Sumatera Utara, nominal sembako yang diterima KPM tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah. Dari hasil penelusuran, dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial program sembako hampir terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Batubara. Seperti yang dialami salah seorang KPM, Sri Lili, warga kecamatan 50 misalnya. Ia mengaku menerima bansos sembako berupa 10 kg beras, 10 butir telur, 1 kg brokoli, dan 1 kg jeruk. Menurutnya, seluruh komoditas tersebut ditebus di e-warung dengan saldo di kartu keluarga sejahtera miliknya sebesar Rp200.000. Namun jika dibandingkan dengan harga di pasar, jumlah sembako yang diterima tidak sesuai. Beras berapa kilo? Oh, beras 10 kilo. Brokoli rasa berapa? Orang cuma 1 biji gini aja kan, setengah kilo lah mungkin. Terus telurnya 10 biji, yang kecil-kecil itu. Buahnya jeruk mungkin sekilo apa ada nggak itu ya? Gitu ya. Itu yang yang dipotong berapa dananya Kak dari saldonya? Ya semua lah bersih. Berapa itu? Ya? Berapa banyak itu Kak? Katanya sih 200.000. Ya, kalau dijumlahkan ya nggak cocok. Kalau sampai 200 lah. Kalau belanja sendiri ya udah lebih-lebih lah. Dapat cabai bawang. Yang sesuai lah dengan pendapatan uang tadi. Salah seorang pengelola e-warung, Rudi, mengatakan seluruh komoditas yang disalurkan ke KPM dipasok dari distributor. E-warung hanya menyalurkan ke KPM dan diberi keuntungan sebesar Rp11.000 per KPM. Rudi pun tidak menampik jika sembako yang disalurkan tidak sesuai dengan saldo yang dipotong dari kartu keluarga sejahtera milik KPM. Jika dirinci, nilai sembako yang disalurkan hanya sebesar Rp155.000. Beras 10 kilo, brokoli sekilo, telur 10, jeruk sekilo, ya sekitar 155 gitu, 200.000 Bang ya. Orang dinas, orang apalah, kita bilang orang dinas nggak tahu, kita nggak tahu, penting udah masuk aja lah kemari. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Batubara, Irnawati, mengatakan, penentuan jenis dan harga komoditas merupakan kesepakatan antara distributor dan e-warung. Menurutnya, Dinas Sosial hanya mengawasi penyaluran ke KPM. Irnawati mengaku sudah mengetahui ada selisih harga yang disalurkan dari pemberitaan di media massa. Namun, hingga kini Dinas Sosial Batubara belum melakukan pengecekan langsung. Kalau untuk selisih harga itu sebenarnya kesepakatan e-warung dengan distributor. Kalau untuk Dinas Sosialnya itu pengawasan penyalurannya, sampai nggak bantuan itu ke masyarakat, diterima nggak. Kalau untuk selisih harga emang nggak ada peran kita di situ, karena sejatinya e-warung itu berhak belanja kemanapun yang dia mau. Untuk program ini ada tikor, jadi untuk langkah atau tindakan yang harus diambil kita harus koordinasikan lagi dengan tim koordinasinya sendiri. Sementara,
Irnawati membantah keterlibatan Dinas Sosial dalam menentukan distributor yang memasok sembako ke e-warung, karena menurutnya e-warung berhak berbelanja sendiri. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kota Sibolga gratiskan pajak hotel dan restoran. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kota Sibolga mengeluarkan sejumlah kebijakan ekonomi, yakni dengan menggratiskan sejumlah pajak daerah, seperti retribusi hotel dan restoran, serta retribusi bagi pedagang pasar. Bagi perhotelan di Kota Sibolga, penggratisan pembayaran pajak perhotelan berlangsung untuk 3 bulan ke depan, yakni mulai April hingga Juni. Bahkan jika kondisi perekonomian semakin terpuruk di sepanjang tahun ini akibat dampak wabah COVID-19, maka kebijakan penggratisan pajak bisa saja berkelanjutan. Wali Kota Sibolga M. Syarfi Hutauruk mengatakan, penggratisan pajak perhotelan dan restoran di seluruh Kota Sibolga sebagai bentuk kepedulian terhadap menurunnya ekonomi perhotelan yang saat ini kesulitan menutupi biaya operasional lantaran tidak adanya tingkat hunian di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan sebagian hotel di Kota Sibolga terpaksa harus merumahkan karyawannya. Rata-rata memang hotel yang kita tinjau tidak ada tamu. Sudah sekian lama. Kalau itu yang terjadi, tidak bisa menutupi operasional kos mereka. Nah, oleh sebab itu, melihat kondisi ini kan tidak disangka begitu merambahnya COVID-19 atau corona ini kerap. Tapi kan pemerintah tidak boleh juga menutup mata terhadap kondisi ekonomi seperti ini. Oleh sebab itu, kami putuskan hari ini, kembali lagi kami ambil keputusan setelah mendengarkan masukan dari berbagai pihak, asosiasi perhotelan, kemudian juga dirapatkan oleh tim keuangan atau pendapatan daerah, memutuskan bahwa untuk pajak hotel dan restoran se-Kota Sibolga itu kami tidak berlakukan, tidak bayar. Jadi gak usah bayar selama 3 bulan, April, Mei, Juni. Jika memang tidak juga memungkinkan suasana ekonomi dengan COVID-19 ini tidak juga memungkinkan, akan mungkin kita perpanjang, kita tambah waktu. Sementara itu, pelaku perhotelan di Kota Sibolga menyambut baik kebijakan Pemkot Sibolga yang memberikan kemudahan dengan menggratiskan pembayaran pajak hotel dan restoran selama 3 bulan ke depan di masa pandemi COVID-19 ini. Mengucapkan kepada Pak Wali Kota beserta jajarannya yang pada hari ini sudah memberikan angin segar kepada kita dunia perhotelan, khususnya di Kota Sibolga yang telah diambil keputusan oleh Pemko bahwa mulai bulan April hingga Juni, dan mungkin juga lihat kondisi, kalau memang kondisi ini seperti ini, tapi memang kita tidak harapkan seperti ini terus, akan tetap diperpanjang, akan ada pembebasan pajak hotel dan restoran atau BB1 yang selama ini kita bayarkan setiap bulan untuk menghindarkan perumahan karyawan. Kami sebisa mungkin sudah kami upayakan, pernah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada
seluruh karyawan Hotel Wisata Indah. Kami akan tetap mengupayakan apa yang terbaik kepada kita semua. Di masa pandemi COVID-19 ini terlihat jelas perekonomian di sejumlah daerah terkena dampaknya tanpa terkecuali di kota Sibolga. Bahkan saat ini sejumlah pasar dan lokasi keramaian yang biasa memberikan penambahan pendapatan daerah terlihat sepi dari keramaian masyarakat. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Dina TV. Personil Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus 4 orang yang terlibat sindikat peredaran narkoba di Labuhan Batu. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil menyita 9 kg daun ganja kering siap edar. Melalui tim operasionalnya, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil menggagalkan peredaran 9 kg daun ganja kering dari para pelaku sindikat narkoba. Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu AKP Kadek Heri Cahyadi menyebutkan, berawal dari tertangkapnya AIS dengan barang bukti 77 paket kecil berisi ganja, pihaknya terus melakukan pengembangan dan meringkus YAA dan YR dengan barang bukti 1 kg ganja. Kasat Narkoba juga menambahkan pihaknya pun memburu pemasok barang haram tersebut dan berhasil meringkus US di kediamannya di seputaran Jalan Baru Bypass Ranto Prapat dan menyita 7 kg ganja yang dikemas dalam 7 bungkus ball press dan 1 kg ganja yang sudah dikemas berbentuk paket dengan ukuran bervariasi. Dari Narkoba berhasil mengamankan 4 orang tersangka pelaku tindak pidana narkotika jenis ganja, di mana berawal dari informasi masyarakat, personil Narkoba berhasil mengamankan 1 orang tersangka inisial AIS, di mana dari 1 orang tersangka berhasil mengamankan 77 paket ganja siap edar. Dari penangkapan AIS ini kemudian kami lakukan pengembangan sehingga berhasil mengamankan 2 tersangka lagi berinisial YA dan YR, di mana dari YA dan YR berhasil kita amankan kurang lebih 1 kg ganja. Guna memberantas peredaran narkotika baik jenis sabu, ganja maupun pil ekstasi di wilayah hukumnya, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu terus berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran barang haram tersebut. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Dina TV. Pemirsa, di tengah mewabahnya virus corona, dokter menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan pasien. Salah satu dokter di Medan, Sumatera Utara berbagi kisah tentang pengalaman dalam merawat pasien COVID-19. Dalam bertugas, dirinya kerap mengajak pasien bersenang-senang, bernyanyi, hingga menyuapi makanan. Berikut informasinya untuk Anda. Perawat yang standby dan menunggu tugas kita. Lalu standby. Selamat pagi. Di sela-sela aktivitasnya, Franciscus, seorang dokter yang bertugas dalam merawat pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Marta Friska Medan, berbagi cerita dalam melayani pasien COVID-19. Sejak resmi dioperasikan 2 April lalu, Dr. Franciscus kini menangani 50 pasien COVID-19. Meninggalkan keluarga, dirinya tidak pernah mengeluh dalam bertugas. Selain mengobati dan merawat pasien, Dr. Franciscus kerap menjadi hiburan bagi pasien COVID-19 di ruang isolasi, dengan saling bercerita, bermain tinju, berolahraga bersama, hingga menyuapi pasiennya yang diterpa rasa sedih dan frustasi karena tidak dikunjungi oleh keluarga. Menurutnya, turut serta dalam penanganan COVID-19 merupakan panggilan jiwa sebagai dokter untuk melayani masyarakat. Dalam menangani beragam kondisi pasien COVID-19, dokter ini mengaku banyak dibantu para sahabatnya, termasuk dalam suplai obat-obatan. Pasien COVID-19 disertai komplikasi penyakit infeksi sekunder berat lainnya diberi penanganan yang berbeda.
Melalui wawancara dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Franciscus menyebut dirinya menerapkan pendekatan personal dan komunikasi aktif agar pasien tidak stres dan merasa sendiri. Dia melibatkan tenaga psikologi klinis sebagai penunjang perawatan medis. Salah satu cara meningkatkan sistem imun adalah dengan obat-obatan, makanan, nutrisi, satu lagi dengan psikososial emosional gitu. Jadi kadang-kadang saya bermain dengan pasien, saya tidak jarang saya menari poco-poco sama pasien, tidak jarang saya senam di tempat pasien, berdoa tempat pasien, nari, bertinju. Kalau dia suka tinju, saya bertinju juga. Ada orang bilang, dokter ini udah gila katanya. Memang saya memang harus gila melawan COVID ini ya. Harus orang gila yang mampu melawan COVID, karena COVID-nya juga ada lagi oleh gila. Tapi kalau kita terlampau takut, membuat terlampau interaksi, kadang-kadang dokter tidak melihat pasien hanya dari CCTV dan sebagainya. Pasien menjadi merasa, aduh sakit itu berat. Ini gimana, benar nggak sih terapi? Dokter nggak datang kepada saya. Apa sebenarnya penyakit saya? Jadi akhirnya pasien down, dia menerima apa adanya. Kemudian dia baca internet, angka kematian tinggi, keluarga jauh, itu akan semakin memburukkan pasien gitu. Jadi saya ingin ubah di sini. Pendekatannya adalah pendekatan membangkitkan emosional. Dirinya juga mengatakan penularan COVID terhadap tim medis sudah tidak secepat dahulu, karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat memperhatikan keselamatan tim medis, terutama kelengkapan alat pelindung diri. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Mengantisipasi penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penjagaan di sejumlah pintu masuk ke Kabupaten Samosir. Di antaranya di Menara Pandang Tele. Selain mendata warga yang keluar masuk, petugas juga melarang para pengunjung yang ingin berwisata di kawasan Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir merupakan salah satu zona hijau di Sumatera Utara yang tidak terpapar oleh COVID-19. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Samosir memperketat penjagaan di pintu utama untuk masuk ke Kabupaten Samosir. Di Menara Pandang Tele merupakan pintu masuk utama melalui jalur darat ke Pulau Samosir. Di pintu masuk ini petugas menghentikan semua kendaraan. Seluruh pengendara diturunkan dan dilakukan pendataan identitas setelah mencuci tangan serta memeriksa suhu tubuh. Selain itu, penyemprotan disinfektan juga dilakukan oleh petugas. Di lokasi pintu masuk ini, pemerintah Kabupaten Samosir melakukan penjagaan 1 kali 24 jam dan dilakukan dengan menerapkan sistem 3 shift pada penjagaan di kawasan Menara Pandang Tele ini. Petugas Posko Hari Naibaho mengatakan, selain mendata warga yang keluar masuk, petugas juga akan melarang para pengunjung yang ingin berwisata di kawasan Danau Toba di Kabupaten Samosir. Wilayah Kabupaten Samosir, karena ini Menara Pandang adalah salah satu pintu gerbang lintas darat untuk masuk ke wilayah Kabupaten Samosir. Sesuai dengan aturan, kita akan periksa salah satunya suhu badan, KTP, tujuan dia mau datang kemari dan dia asalnya dari mana, dan kita mencatat itu nomor handphonenya. Kebetulan di kita itu ada 3 shift. Shift yang pertama itu antara jam 8 ke jam 3, jam 3 ke jam 9 malam, jam 21.00, jam 21 ke jam 8 pagi. Jadi untuk sementara diberitahukan kepada pengunjung yang akan datang ke Kabupaten Samosir, sudah ditegaskan oleh Pak Bupati beserta jajaran dilarang untuk berkunjung ke objek-objek wisata di Kabupaten Samosir. Dan untuk para pemudik, putra atau putri penduduk dari Kabupaten Samosir, untuk sementara
dilarang untuk berkunjung dulu. Pemerintah juga mengimbau agar warga tidak mudik ke Kabupaten Samosir hingga pandemi COVID-19 usai. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Evarina TV. Masjid Baiduzaman Surbakti yang terletak di kawasan Medan, Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu masjid tertua di Kota Medan. Pembangunan masjid ini tergolong unik karena bahannya menggunakan putih telur untuk merekatkan pasir dan batu. Berdiri sejak tahun 1885 atau 1306 Hijriah, masjid yang didirikan oleh salah seorang Raja Sunggal, Datuk Badiuzaman Surbakti, diberi nama dengan Masjid Raya Badiuzaman. Masjid tua yang terletak di kawasan Jalan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal tersebut, hingga saat ini masih berdiri kokoh. Layaknya bangunan yang menggunakan material semen, padahal pembangunan masjid tersebut hanya menggunakan putih telur sebagai perekat pasir dan batu bata. Masjid ini mempunyai banyak sejarah perjuangan saat Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda. Memang jika dilihat dari ornamen masjid, hampir secara keseluruhan biasa saja. Di dalam masjid terdapat 4 pilar berwarna hijau sebagai penyangganya. Kemudian ada sebuah mimbar permanen yang terbuat dari batu. Masjid ini memiliki 6 buah jendela yang didominasi berwarna hijau dan kuning identik dengan warna suku Karo dan Melayu. Selain digunakan sebagai tempat beribadah, masjid ini juga digunakan Datuk Badiuzaman sebagai tempat bermusyawarah dan menyusun strategi perang. Datuk Badiuzaman ini dikenal sebagai sosok yang keras dan menentang Belanda. Sebelumnya pembangunan masjid ini ditentang oleh kolonial Belanda, sehingga material semen sengaja tidak diizinkan agar masjid tidak terbangun. Namun dengan keyakinan Datuk Badiuzaman bersama pengikutnya mampu mendirikan masjid dengan menggunakan putih telur sebagai perekatnya. Dan hingga kini, masjid tersebut masih berdiri kokoh dan masih digunakan warga sekitar untuk beribadah. Yang didirikan jauh sebelum Republik ini merdeka. Dia didirikan pada tahun 1885 di sebuah kawasan pinggiran Kota Medan, yaitu kawasan Sunggal. Masjid ini didirikan oleh Raja Badiuzaman atau Datuk Diraja Badiuzaman Sri Indra Pahlawan Nurbakti. Di samping kiri dan depan masjid, terdapat sejumlah makam keluarga Datuk Badiuzaman dan warga sekitar. Diketahui makam dari Datuk Badiuzaman berada di Cianjur, Kabupaten Jawa Barat, karena Datuk Badiuzaman pada saat itu dipanggil oleh kolonial Belanda dengan maksud untuk berdamai dan berhenti berperang. Namun setelah Datuk tiba di Cianjur, dipaksa untuk meminta maaf dan menyatakan untuk tidak melawan penjajah. Namun hal tersebut ditentang oleh Datuk Badiuzaman dan akhirnya Datuk ditahan dan diisolasi hingga akhir hayatnya. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini pagi. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.